Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau belajar untuk lebih lagi mengenal fitur-fitur yang ada di Zotero ya. Jadi kita buka terlebih dahulu Zoteronya. Nah, tampilannya adalah seperti ini ya. Jadi kalau boleh ku bilang hampir-hampir mirip lah dengan Mendeley ya. Jadi di sini ada file, kemudian bisa ada new item. Jadi kita bisa menambahkan misalkan jurnal artikel. Nah, di sini bisa teman-teman isi secara manual untuk judul, kemudian abstraknya mungkin bisa di copy paste ke sini, kemudian publication ini jurnalnya ya, kemudian volume, issue dan lain-lain. Ya, jadi ini teman-teman isi secara manual ya. Nah, kemudian di sini ada, kalau kita lihat ya, di sini ada folder. Jadi sebelumnya aku sudah memasukkan beberapa paper di dalam library Zotero ini ya. Nah, pertama-tama misalkan kita mau buat foldernya terlebih dahulu. Jadi kita klik yang ini, new collection ya. New collection, misalkan folder. Rename folder 1 misalkan. Oke. Nah, di sini sudah muncul folder 1. Kalau misalkan teman-teman mau membuat sub collection lagi, sub folder lagi. Nah, misalkan ini diklik, klik kanan ya. New sub collection. Ya, new sub collection, kemudian diubah, di rename ya, misalkan jurnal pendidikan misal ya. Jadi di folder ini itu khusus paper-paper yang berada di jurnal pendidikan misalkan. Nah, kemudian teman-teman mau tambahkan lagi dari jurnal apa, misalkan kesehatan. Nah, tinggal klik kanan, kemudian new sub collection, misalkan ini tambahkan jurnal kesehatan. Nah, teman-teman misalkan mau membahas nih ya, antara kesehatan dengan pendidikan misalkan ya. Kemudian teman-teman cari beberapa paper atau referensi, kemudian mau dimasukkan ke masing-masing folder ini. Jadi nanti kalau misalkan yang berkaitan dengan jurnal pendidikan, teman-teman akan masukkan di folder ini. Kemudian kalau yang berkaitan dengan jurnal kesehatan, teman-teman masukkan di folder yang ini, jurnal kesehatan. Nah, kemudian yang tadi ya, jadi ada beberapa cara untuk menambahkan file ya. Jadi yang pertama secara manual tadi, melalui ini ya, melalui file new item. Nah, jurnal artikel seperti ini. Atau bisa juga teman-teman klik di sini new item, langsung ada keluar more, kemudian jurnal artikel ya. Di sini ada macam-macam, ada manuskrip. Nah, manuskrip ini berarti belum dipublish atau belum dipublikasikan. Nah, kemudian ada note, ada patent, presentation, banyak ya. Nah, misalkan jurnal artikel lagi. Nah, di sini ya. Nah, ini kalau teman-teman mau menambahkan secara manual. Jadi teman-teman perlu menulis satu persatu di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah punya file PDF-nya, file PDF dari papernya seperti ini. Jadi saya contohkan dari file ini ya, misalkan.
Nah, ini tinggal klik kiri, kemudian tahan, lalu drag ke bagian ini. Nah, dia agak loading ya. Nah, kemudian kalau sudah muncul seperti ini, dia sudah tersimpan di library ini ya. Nah, jadi ini ada informasinya ya. Jadi kalau ini diklik, di double klik, dia akan muncul seperti ini, langsung muncul PDF-nya ya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan note di sini. Jadi tinggal teman-teman klik, ada nih di bagian ini note, kemudian add. Nah, misalkan kita mau tambahkan apa, notesnya paper ini membahas tentang ini ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi di sini sudah ada kelihatan note-nya. Nah, misalkan ini kita close dulu ya. Nah, kita klik, kita double klik di sini, langsung keluar note-nya ya. Seperti ini. Nah, di sini di dalam notes ini, misalkan notes-nya itu banyak, panjang gitu ya. Nah, teman-teman bisa mencarinya lewat sini, find and replace ya. Kalau find, misalkan tadi ada kata paper misalkan ya, kita find. Nah, langsung ke detect nih di sini ya. Nah, kalau misalkan kita mau replace dengan apa, jurnal ya, tinggal klik replace, langsung berubah menjadi jurnal seperti itu ya. Dan di sini juga bisa diubah fontnya ya, bisa di italic, kemudian di bold. Kalau misalkan ada penekanan atau emphasize, itu bisa di bold atau di italic ya. Nah, bisa juga di underline. Ini untuk subscript dan superscript-nya seperti ini. Nah, ini untuk notes-nya. Kemudian di sini ada ini ya, ada title, kemudian creator, item type, year, sama publication. Nah, teman-teman bisa klik bagian ini yang kecil ini di ujung ya. Ini diklik. Nah, di sini ada yang sudah dicentang-centang ini. Jadi di sini yang dicentang ada creator, item type, publication, year, sama attachment seperti yang tadi ini ya. Nah, kalau misalkan nggak perlu pakai item type, ya sudah, ini di klik lagi, dihilangkan, jadi nggak ada item type-nya. Nah, tapi kita misalkan kita mau tahu nih, ini apanya, ini notes-nya atau apa. Nah, ini tinggal diaktifkan lagi, klik ini, kemudian klik lagi item type, langsung dia akan keluar di sini. Ini jurnal artikelnya, kemudian ini note-nya, dan ini adalah attachment-nya. Attachment itu yang tadi kalau kita double klik keluar file PDF-nya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan mau ditambahkan, misalkan kita mau menambahkan ini date edit. Nah, ini adalah tanggal dimana kita menambahkan file paper ini ya di library Zotero ini ya. Ada tanggal, ada jam sekian ya, lengkap di sini. Nah, kalau misalkan kita mau menampilkan details yang tadi, info details yang tadi, kita taruh di sini ya, kemudian klik, jadi sampai mentok di sini, kemudian klik kiri, tahan, lalu geser ke sini. Nah,
dia akan muncul. Kalau misalkan ini mau di-expand lagi, ini tinggal diklik kiri, kemudian di drag ke kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau membuat citasi dan daftar pustaka atau bibliografi dari ini ya. Nah, kita coba saja, kita buka Microsoft Word-nya. Nah, kemudian kita pilih Zotero di sini. Nah, teman-teman harus ya pastikan terlebih dahulu teman-teman membuka Zotero-nya dulu ya. Aplikasi Zotero-nya harus terbuka terlebih dahulu, baru teman-teman menambahkan ini ya, citation sama bibliography di sini. Nah, pertama-tama teman-teman pilih terlebih dahulu format citasinya seperti apa dan bahasanya apa. Teman-teman klik di sini ya, Document Preferences. Nah, di sini ada banyak ya. Misalkan teman-teman mau mencari style lain, tinggal milih style. Nah, misalkan mau mencari yang nggak ada di sini, get additional styles. Momen ya. Misal ini ya. Nah, di sini ada masing-masing fieldnya. Misalkan di sini kita bagian apa ya, engineering misalkan. Kita klik di sini, langsung ini muncul beberapa daftar jurnal yang berkaitan dengan engineering ya. Kalau misalkan kita mau cari Journal of Civil, nah ini langsung muncul Canadian Journal of Civil Engineering. Nah, misalkan kita klik, nah langsung dia menambahkan sendiri nih di sini ya. Nah, kita klik misalkan oke. Kita balik lagi, klik dokumen ini. Nah, Canadian ini diklik. Nah, dia sudah otomatis, dia formatnya sudah English ya, sudah English, bahasa Inggris. Nah, kita klik OK. Nah, yang tadi itu ini ya judulnya ya, kita copy. Caranya hampir mirip dengan Mendeley. Jadi ini kita klik add or edit citation, kita copy paste di sini. Nah, bisa judul, bisa autornya atau penulisnya yang kita copy di sini ya. Nah, jadi ini sudah keluar, kemudian diklik, langsung dia otomatis keluar seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau mengedit, misalkan mau di suppress author, nanti bisa. Jadi kalau di suppress author, nanti jadinya seperti ini ya. Kalau mau diedit lagi, tinggal klik di sini, kemudian klik lagi add or edit ini, kemudian langsung klik di sini, dihilangkan checklistnya ya, di suppress author ini, klik lagi, kemudian enter, langsung dia keluar seperti ini ya. Jadi misalkan kita punya statement nih, apa ya, misalkan server ini bla bla bla. Nah, jadi kalimat ini disitasi dari Chow et al. Tahun 2014 kan. Nah, penulisan citasinya seperti ini.
Nah, kalau misalkan kita mau mengubahnya seperti ini, cow FO. Nah, menurut cow FO melaporkan bahwa misalkan ini. Nah, di sini kita bisa seperti tadi ya. Yang ini kita klik, kemudian edit, ini diklik, kemudian dicentang surface author-nya, enter. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia ada field-nya seperti ini, dia otomatis langsung terkoneksi dengan Zotero-nya, ya, sama dengan Mendeley. Nah, untuk menambahkan daftar pustakanya, teman-teman tinggal klik ini, Add or Edit Bibliography. Langsung muncul seperti ini ya. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan kita mau membuatnya ke bahasa Indonesia, misalkan kita punya format citasi ini ya, kita ubah dulu seperti yang ini, Institut Teknologi Bandung. Nah, ini bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Nah, kita ubah misalkan ke bahasa Indonesia, klik OK, langsung dia berubah sendiri. Ini menjadi DKK. Ini karena tulis manual ya, DKK. Dan ini sudah menjadi ini, dan otomatis sudah menjadi format yang benar ya, format bahasa Indonesianya benar. Kalau di Mendeley, kelemahan Mendeley itu yang ini, format citasi yang ini itu masih bentuknya bahasa Inggris, masih dalam bahasa Inggris, yaitu FO. Sedangkan yang ini sudah benar, sudah bahasa Indonesia pakai dan. Ya, itu kelemahan dari Mendeley, sehingga saya sudah buatkan videonya, cara mengubah dari FO ini menjadi DKK. Nah, untuk Zotero tidak perlu pakai cara yang ribet-ribet ya, yang rumit, langsung dia seperti ini, langsung berubah ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan kita mau coba nih, kita add citation lagi di database Zotero saya, itu sudah ada ini nama penelitinya ya, nama autornya. Nah, ini ya, John Jonkers et al. Tahun 2010. Tinggal kita klik. Nah, oke, enter. Langsung dia muncul seperti ini ya. Jadi ini cara menggunakan Zotero untuk membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis. Nah, demikian, sampai sini dulu apa yang bisa saya bagikan ke teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.